Saya mencairkan ke saldo Dana berkali-kali. Metode ini terbukti berhasil ya, sobat bisa lihat sendiri ya. Nah, ini ada dana kaget sebesar 500.000 untuk 10 subscriber ya. Nah, cara ikutannya gampang. Jadi subscriber tinggal mengkomentar untuk apa sobat melakukan gesek tunai dari Shopee Paylater ke Dana, GoPay, rekening bank dan yang lain-lain, dan berikan komentarnya. Dan ini gampang cara ikutannya, tinggal klik like, subscribe, dan tonton videonya sampai habis, itu aja ya. Nah, jadi 10 orang beruntung itu nanti saya akan komentar atau saya hubungi langsung atau saya kasih link Dana kaget ya. Nah, apabila video ini tembus 50 like dan minimal 5.000 view atau 10.000 view, kita akan langsung kasih dana kagetnya karena ini untuk giveaway, spesial giveaway ya. Nah, menuju 10.000 subscriber. Nah, itu saja, mudah-mudahan beruntung. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah lanjut dan klik videonya ya. Kita langsung ke tutorialnya. Nah, dan di sini sobat pasti suka ya metode ketiga dan metode keempat, dan kita akan membahas 4 metode cara gestun, gesek tunai atau mencairkan Shopee Paylater ke Dana, GoPay atau rekening bank. Nah, ini kita perlu sediakan terlebih dahulu e-walletnya ya. Saya sarankan sobat punya GoPay sama Dana ya. Lalu ATM ya, ATM BCA ya, terserah mau BCA mau apa boleh. Dan kita langsung aja ya. Jadi di layar sobat bisa lihat sendiri ya. Di sini saya punya e-walletnya ya. Ada Dana dan GoPay ya. Yang metode yang pertama itu yang kita pakai adalah mendaftar sebagai merchant aplikasi ya. Nah, bisa GoPay merchant, Shopee partner, BCA merchant, GoFood merchant, dan yang lain-lain. Nah, namun ini tidak bisa dipakai lagi, tidak efektif lagi ya untuk kita cairkan sendiri. Namun cara ini masih bisa ya. Cara ini masih bisa. Bagaimana caranya, Bang? Jadi kita menggunakan jasa gesek tunai. Biasanya di konter-konter pulsa itu ada tuh biasanya ya kan. Mereka biasanya menerima gesek tunai, misalnya ShopeePay gitu ya kan. Itu mereka terima ShopeePay, GoPay, dan rekening bank ya. Maksudnya kita cuma narik 70.000, narik 20.000, males kayak pergi ke ATM pokoknya. Tapi di setiap konter tuh ada yang ditulis tuh menerima gesek tunai, SPaylater, Kredivo dan lain-lain. Biasanya ada tuh. Itu solusi bagi sobat ya. Pasti di dekat-dekat rumahnya itu ada tuh. Coba perhatikan. Nggak apa-apa, Bang, saya mau gesek tunai, Bang. Nah, ini caranya begitu ya, itu tidak bisa lagi ya. Nah, metode yang kedua itu Street ya. Jadi di Street ya, kita di Lazada itu bisa pakai cara ini. Cuman adminnya itu lebih besar. Dan di sini batasan di Lazada itu sekitar 200.000 ya, karena nominalnya itu nggak ada sebesar 400.000, 300.000 nggak ada, jadi pilihannya itu 200.000, tapi kita bisa cairkan berkali-kali ya, sampai 5 kali bisa ya. Jadi sobat-sobat aja bisa ketikkan top up Dana ya, top up Dana. Saya udah cari top up Dana 400.000 itu nggak ada ya, jadi maksimalnya itu sekisar 200.000 lah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini ada 500, 200, sejuta 500. Ini ada 400 nih. Nih, kemungkinan ini bisa ya. Dan di sini sobat bisa baca keterangannya ya di sini ya. Ini bisa dilakukan berkali-kali ya. Nah, tapi cari yang ada last mile-nya gini ya, last mile gitu ya. Yang ada last mile-nya begini ya. Dan baca terlebih dahulu, top up Dana akan diproses 1 kali 24 jam, maksimal transaksi 5 kali ya dalam hari itu ya. Pastikan transaksi Anda tidak melebihi limit, hati-hati terhadap penipuan. Nah, di sini kita sebelum transaksi kita pastikan dulu nomornya ya. Dan sebagai pembuktian ini bisa apa tidaknya, kita bisa beli sekarang. Dan ini kebetulan ada yang 400.000 karena di SPaylater itu maksimal 400.000 ya. Apapun aplikasi pihak ketiganya atau aplikasi tambahnya itu kita cuma bisa top up sebesar 400.000 ya. Misalnya saya masukkan nomor telepon saya di sini ya. Nah, dan di sini kita pakai itu metode QRIS ya. Nah, dan buat pesanan kalau tidak bisa dia tidak akan muncul ya. Nah,
Saya akan ambil HP saya satu lagi ya. Soalnya ini bisa di screenshot, disimpan kodenya. Saya lebih praktis aja ya. Kita akan ambil. Nah, bisa dilihat ini bisa ya sobat. Cuman adminnya itu besar sekali ya. Itu sebesar hampir 50.000 ya, bisa dilihat ya. Nah, dan saya akan lihat apakah bisa ini memakai SP Later ya. Dan ini bisa memakai SP Later Shopee ya. Tapi ini adminnya besar sekali ya, sekitar hampir 50.000 ya. Jadi itu terserah sobat ya. Jadi ini bisa kalau saya bayar sekarang itu pasti bisa. Dan di sini saran saya ini pengecualian ya. Ini cat lagi apanya agen last mile-nya, cat lagi bisa apa tidaknya dan pastikan nomor teleponnya. Karena kalau di luar ini saya tidak bertanggung jawab ya, saya tidak mempromosikan ini saya cuman memberitahu caranya ya. Nah, ini bisa sobat pakai ya. Bang, kalau lewat dari 400.000 bisa nggak bang? Lewat dari 400.000 nggak bisa ya, karena emang dari SP Laternya itu maksimal cuma 400.000 ya, kayak belanja makanan atau apa bisanya cuma 400.000 di limit ya. Nah, ini metode kedua yang bisa ya, dan ini sobat bisa cairkan sampai 5 kali. Cuman ya itu adminnya itu sebesar hampir 50.000 ya. Nah, ini metode yang ketiga ya. Ini sering yang dibahas di channel ini ya. Nah, ini di sini ada MyM3, ada Bima, ada Lazada, Axisnet ya. Di sini saya cuma pakai yang hanya bisa dua ya. Nah, dua ini yang bisa itu masih bisa itu dua ini ya, Bima plus sama Lazada. Dan MyM3 kita sama-sama tahu itu tidak bisa lagi ya. Karena ini kalau saya klik ini tidak akan ada lagi yang namanya e-walletnya ya. Saya nggak tahu ya. Ini semuanya akun baru udah saya coba itu nggak muncul ya. Saya lihat semua ini sudah nggak muncul lagi ya. Nah, tapi kalau di Bima ini masih bisa ya. Saya terakhir nih pakai Bima ya. Nah, kita ambil Digital Hub. Nah, ini bagi yang belum tahu caranya bisa tonton di video ini ya. Nggak tahu caranya bisa tonton di video ini ya. Ini saya kasih tengok bagaimana cara. Nah, ini e-walletnya di sini. Sebagai pembuktian ini bisa apa tidaknya. Nah, dan saya akan coba pakai lagi ya. Nah, dan seperti biasa kita pakai Dana ya. Saya akan masukkan nomor telepon saya. Ini masih bisa ya. Nah, kita bisa top up melalui Bima ya. Nah, 400.000 contohnya. Ini 400.000 dan saya akan scan lagi ya. Dan adminnya ini yang enaknya di sini ya. Adminnya itu kecil ya. 6.000 ya adminnya ya. Dan saya akan coba top up lagi. Nah, ini sebagai pembuktian dan agar ini tidak ada unsur tipu-tipu bisa apa tidaknya, dan seluruh SPLT bisa kecuali SPLT-nya bermasalah ya. Nah, saya akan coba lagi. Nah, bisa dilihat ini biaya adminnya cuma 6.000 ya tuh. 6.000 ya, beda sama yang tadi ya. Nah, kalau saya lanjutkan, ini akan keluar seperti ini ya. Ini bisa ya. Nah, ini kalau saya gestun itu masih bisa gesek tunai ya melalui Bima nih ya. Ini udah beberapa kali saya gunakan ya. Kata orang ada yang satu kali itu di MyM3 aja ya. Nah, itu ya seperti itu. Dan yang terakhir itu di last mile ya. Di last mile ini kita bisa juga ya. Kita ambil tagihan, lalu kita geser ke bawah, isi ulang e-wallet, dan kita seperti biasa 400.000 ya. Kita buat tagihan dan Dana bayar sekarang ya, seperti ini ya. Nah, kita ambil kirisnya ya buat pesanan. Nah, ini masih bisa ya. Nah, di sini ya. Dan sebagai pembuktian saya akan scan lagi ya. Nah, sebagai pembuktian ini masih bisa. Jadi sobat itu bisa mencairkan berkali-kali ya. Ya, mencairkan berkali-kali menggunakan Dana dan GoPay. Usahakan Dananya dan GoPay-nya nomornya berbeda kalau bisa. Ya, kita coba lagi untuk mencairkannya ya. Nah, ini adminnya sama ya. Lebih kecil adminnya di Lazada ya. Nah, dan kita scan lagi ya. Nah, ini dia.
Tuh bisa dilihat adminnya cuman 2.000 ya. Tuh, adminnya cuman 2.000 ya. Kalau saya pilih lanjut ini masih bisa ya. Tuh. Nih, 400.000. Ini kalau saya lanjutkan ini masih bisa ya. Nah, masih bisa ya. Nah, tuh. Dan ini metode ketiga ini masih legit ya, masih bisa dipakai ya sobat. Jadi kalau sobat tidak bisa lagi berarti espalatornya bermasalah ya. Usahakan itu bayar tepat waktu dan rajin membayarnya ya. Dan seling, jangan buat jangan buat gesek tunai aja, jangan gas tunai aja. Gunakan belanja barang ya. Gunakan untuk membeli token, untuk membeli pulsa, untuk beli barang ya. Selingkan pakai itu ya. Kalau nggak bisa-bisa dia. Saya yakin 2 kali pun nggak bisa. Ini saya bisa berkali-kali ya, karena saya memang pengguna aktif SPayLater Shopee. Nah, ini metode yang terakhir, metode yang keempat, mungkin sobat ingin mencairkan tunai besar gitu, ingin mencairkan SPayLaternya itu besar ya, dengan cara sobat membuat toko di Shopee ya, atau di Last Mall juga bisa ya. Nah, di sini saya punya toko dan orang sudah sering mencairkan melalui di sini ya. Cuman saya lagi nggak buka jasanya karena saya akan buka toko kedua ya. Toko kedua masih umurnya masih belum nyampe 3 bulan ya, belum sampai lebih ya. Dan fitur penerimaan pembayaran SPayLaternya belum bisa ya. Di sini saran saya bagi sobat, bikinlah akun di sini. Kalau nggak cari seller yang support menerima SPayLater Shopee pembayarannya. Mereka tuh senang itu, misalnya mereka dapat ulasan dan mereka juga dapat biaya admin dan segala macam ya. Yang paling senang itu dapat ulasan ya. Jadi bikin yang sewajarnya. Tips saya itu pakai toko elektronik. Kalau emang jualan ya pakai toko elektronik ya, karena nominalnya besar-besar. Jangan diisi baju dibikin 1 juta, kan aneh ya. Biasanya mesin cuci atau apalah gitu ya kan, dibikin harganya sesuai. Dan biasanya nih toko elektronik itu senang ya menerima gesek tunai dan mereka dapat bintang ya gitu ya. Nah, dan menggunakan jasa pengiriman instan. Di sini saya sudah banyak ya, dan video sebelumnya kalau sobat ada menonton itu masih pasti tahu ya. Dan di sini nanti saya akan infokan apabila saya buka jasanya, berarti saya hanya itu aja, minta ulasan di toko baru saya aja, itu aja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Mungkin sobat owner suka dengan videonya tinggal klik like, jika suka dengan channelnya tinggal klik subscribe. Mudah-mudahan orang yang subscribe channelnya adalah orang yang maju di masa depan. Dan beri komentar di bawah ya kendalanya apa, dan kita menuju 10.000 subscriber saya akan bagikan saldo dana 1 juta untuk saldo dana 1 juta masing-masing. Nanti saya akan infokan ya untuk berapa subscriber ya 1 juta itu ya. Ini kita road to 10.000 subscriber dan saya akan kasih dana ya. Dan saya akan aktifkan di komunitas ya, di postingan komunitas. Nah, sobat bisa berkomentar di sana dan saya akan kasih linknya, atau saya langsung hubungi kayak subscriber yang beruntung kemarin-kemarin ya, dan atau saya kasih linknya aja langsung. Nah, itu saya yang dapat saya kasih tahu. Dan gunakan SPayLater ini dengan bijak, dan ini tagihan ada bunganya, ada biaya adminnya dan segala macam ya. Dan jangan lupa bayar tepat waktu ya, agar tidak kena denda ya. Mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.